Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah selalu memberikan kepada kami peringatan, memberikan kepada kami untuk menerima kehidupan dan realitas kehidupan dengan penuh iman dan kasih. Bantu kami ya Bapa untuk menerima lalang-lalang dalam hidup kami, sehingga akhirnya kami bisa mengalahkan dan menerimanya dengan penuh iman. Terpujilah nama-Mu kini sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi Yesus memberikan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Dan hari-hari ini kita banyak membicarakan tentang jenis lahan hati kita. Ya, lalang dan gandum, tanah yang berbatu-batu, tanah yang subur. Sekali lagi untuk menunjukkan sesuatu yang menurut saya penting kita sadari, yaitu belajar menerima kehidupan ini dengan apa adanya. Belajar menerima realitas kehidupan. Belajar menerima paradoks kehidupan. Yesus memberikan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Lalang itu yang kemudian yang bagian kelemahan, keterbatasan, kerapuhan, ketidakberdayaan kita. Yang tak bisa tidak kita terima. Belajar menerima realitas yang pahit sekalipun. Bersyukur atas rahmat itu dengan lalang itu membuat kita untuk belajar melihat, sekali lagi belajar melihat dan menerima paradoks kehidupan. Karena lalang-lalang itulah yang membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi berdaya guna dengan kelemahan, keterbatasan, kerapuhan, dan kita menerima, dan kita berjuang untuk mengalahkannya, ya, untuk menjadikan kelemahan itu menjadi batu loncatan untuk membimbing dan menuntun kita, kesulitan kita. Satu hari yang lalu saya melihat seorang ibu muda yang dengan 3 anaknya, ya, di Cina menaik gunung berbatu-batu, ada air, ada lembah, ada naik, dan segala macam, ada tangga, ada kayu, ada tali. Wah, tak bisa dilukiskan bagaimana tangguhnya sang ibu itu membawa ketiga anaknya yang masih kecil itu. Ya, tapi dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, mereka menapaki puncak-puncak gunung Karmel, puncak, ya, persatuan dengan Tuhan, puncak persatuan dengan Yesus. Jadi kita bisa melihat begitulah kehidupan ini. Ketika kita melihat kehidupan dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, menjalaninya dengan penuh cinta, pasti Tuhan akan melimpahkan berkat dan rahmat kepada kita. Semoga hari ini juga merupakan 100 tahun Karmel di Indonesia. Ketika para Karmelin dari Belanda datang menanamkan benih-benih kebaikan, membentuk formasi para Romo, ya, dan segala macam, sehingga memunculkan sekarang ada 200-an para Karmelit Indonesia yang bekerja sekarang untuk membangun, menanamkan benih-benih kerajaan Allah dengan cara mereka masing-masing. Kami hanya bersyukur kepada Tuhan bahwa inilah benih yang harus kita taburkan, kita bagikan, dan kita perjuangkan untuk semua orang. Dan itulah saudaraku, dalam perjuangan, dalam jatuh dan bangun, gagal dan berhasil, dalam masuk lorong-lorong kegelapan di tengah segala kesulitan-kesulitan hidup. Semoga Anda dan saya dan kita semua para Karmelit seluruh Indonesia yang hari ini persis 100 tahun, tahun 1 Agustus 1923 sampai 1 Agustus 2023, 100 tahun. Puji Tuhan, para Karmelit telah berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sesuai dengan panggilan Allah yang Tuhan berikan kepada Karmelit. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua supaya kita berkarya bagi kehidupan yang lebih baik lagi. Menjawab tantangan-tantangan zaman yang tidak mudah, tetapi penuh iman, penuh kesulitan. Dan disitulah tantangan yang tidak mudah itu kita perjuangkan demi kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan saya, kita semua, dalam nama Bapa,